pusat dari ajaran Kristen ialah tentang Yesus. Sebab apa yang sudah dinubuatkan sejak zaman Taman Eden sampai kepada akhir dari dunia ini, itu semua hanya berbicara tentang Yesus. Maka daripada itu, setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini, pastilah engkau membutuhkan Yesus. Baik dalam kelangsungan kehidupan kita secara jasmani, maupun kehidupan kita sesudah kematian, setiap orang membutuhkan Yesus. Seperti beberapa waktu yang lalu, saya menemukan ada seorang pengkhotbah, namun bagi saya, orang ini lebih menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang motivator, sebab dia suka mengutip ayat dengan sembarangan. Dan salah satu ajarannya, orang ini mengatakan bahwa ada 3 jalan menuju sorga. Sudah jelas bahwa ajaran ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa untuk menuju sorga yang kekal, itu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata, Pastor Philip Mantova juga mengkhotbahkan hal yang memiliki kemiripan seperti yang dikhotbahkan oleh orang tersebut. Apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Memang dia dari lahir sampai mati tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah dia masuk neraka? Kalau iya masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa salahnya? Kan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Misalnya suku Amazon di Brasil, mereka itu salah satu suku yang misterius. Mereka tidak ingin campur sama sekali dengan kehidupan modern. Siapapun yang dekati mereka atau yang ingin memperkenalkan mereka dengan kehidupan modern, mereka bunuh dia. Yang terakhir kali dibunuh itu Menteri Pertanian Brasil. Ketika dia naik kapal menuju hutan mereka bunuh dia. Orang-orang seperti mereka, apa salahnya masuk neraka? Mereka tidak tahu kalau agama Islam itu ada. Memang mereka tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali. InsyaAllah syabab, dalam kajian hari ini Al-Faqir Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan utama kajian ini, yaitu apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Kisah HMC. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Kita akan melihat bahwa di agama sebelah itu masih bingung tentang konsep keselamatan. Dan dalam kesempatan ini kita bukan membahas mereka bingung siapa itu Yesus. Kalau siapa itu Yesus kita tahu dengan jelas. Sampai detik ini sudah 2000 tahun mereka masih bingung. Apakah Yesus hanya utusan? Apakah Yesus itu Allah itu sendiri? Apakah Yesus itu hanya satu dari 3 Tuhan mereka? Jadi sampai detik ini mereka masih bingung, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bagaimana pandangan orang-orang Kristen dibandingkan dengan Islam mengenai orang-orang yang ada di luar agamanya, apakah selamat atau tidak. Kita tahu teman-teman, sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu, Brian Syawarta itu viral. Viral atas pernyataannya yang mengatakan, dia tidak percaya kalau Tuhan itu akan menghukum Habib Ja'far masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena dia melihat kelakuan Habib Ja'far sangat luar biasa. Itu viral, dan saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Dan kali ini, tidak kalah heboh teman-teman, pernyataan dari Pastor Philip Mantova, pemimpin gereja Mawar Saron. Gereja yang sangat luar biasa dalam jumlah jemaat, pertumbuhan, dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelasin ya. Pastor Philip Mantova adalah salah satu dari 5 pastor paling terkenal di Indonesia, paling sukses. Dan kali ini ada satu pernyataan Pastor Philip yang luar biasa, di mana dia mengakui bahwa ternyata orang bisa selamat, orang bisa masuk surga ya, itu tanpa perlu Yesus. Akhirnya ada sedikit kesadaran, ada sedikit kejujuran dalam diri Pastor Philip Mantova yang berani mengakui bahwa ternyata orang selamat nggak perlu Yesus. Karena memang sudah ada contohnya. Elia, Henok, Nuh, Moses, itu semua selamat tanpa percaya kepada Yesus. Jadi memang nggak perlu Yesus itu teman-teman. Jangan mau lagi dibodohi ya.
Dan tentu saja pernyataan Pastor Philip ini ditentang sangat berat, sangat besar oleh seorang pastor bernama Pastor Ungke yang tidak setuju, keberatan dengan pernyataan Pastor Philip. Nah, ini cukup unik ya. Nanti kita akan bandingkan dengan Islam bagaimana, tetapi sebelumnya coba kita dengarkan dulu kedua pastor ini yang berbeda pandangan mengenai keselamatan. Apakah perlu Yesus atau tidak? Nah, ini gimana nih? Sesama Kristen, udah Tuhannya masih bingung siapa, masih bingung siapa Yesus, masih bingung bagaimana masuk surga. Nah, ini masih bingung lagi nih. Apakah orang di luar Kristen selamat atau tidak? Wah, mereka ini memang manusia-manusia yang serba bingung, yang sampai detik ini belum tahu kebenarannya. Orang tersesat. Itulah saya bilang, bagi teman-teman di luar sana, coba kalian pikirkan baik-baik. Yang jadi guide kalian, pemandu jalan kalian, itu aja nggak yakin. Ya, masih bingung gitu. Yang satu bilang ke kiri, yang satu bilang ke kanan. Orang seperti ini mau kalian ikuti. Orang seperti ini kalian ikuti, udahlah tersesatlah kalian. Ya, siap-siap aja. Udah kita dengarkan dulu. Sesuai dengan Injil loh ya. Allah itu tertib. Dia tidak akan punya double standard atau ganda atau kebenaran ganda. Semuanya sesuai dengan Injil. Lalu Pastor Philip, bagaimana dengan orang yang tidak pernah kenal Yesus? Emak saya nggak kenal Tuhan dulu waktu meninggal, atau mungkin yang di sini yang muda-muda sudahlah zaman modern, mungkin yang lebih tua, kongconya, mungkin mbahnya yang di atas sana tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Gimana dong? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Ini kuncinya, oleh Kristus Yesus, by Jesus, oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus, oleh Kristus Yesus. Oke, ini semua nanti aplikasinya begini, saya minta waktu 5 menit molor. Kalau orang tidak pernah diinjili, gak ngerti intisari Injil, Alkitab pun gak pernah lihat, maka Tuhan tetap akan taruh pewahyuan dasar, bukan Yesusnya, tetapi apa yang Yesus tegakkan di dalam nuraninya. Dia akan ikuti itu terus. Lalu dia mati. Satunya lagi tetangganya, dia selalu kelihatan barang orang lain, dia curi, padahal dia tahu itu salah, dan dia tahu bisa membawa nama buruk bagi keluarganya, dia nggak peduli, egois sekali. Dia latihan, jadi practice makes perfect. Latihan terus, lama-lama sempurna dosanya dan matang. Yang satunya lagi, belum kenal jalan kebenaran, tapi berusaha benar di hatinya. Mati sama-sama, dead, di hari yang sama. Dua-dua ketemu Tuhan, penyamun kiri kanan. Pasti oleh Yesus Kristus, dia nggak akan ketemu orang lain, karena Yesuslah hakim orang mati dan orang hidup. Waktu yang satu ketemu Yesus, langsung berkata seperti Einstein, Eureka! Ini yang ku cari-cari selama di nuraniku. Aku tunggu-tunggu, langsung jatuh cinta seperti orang yang nggak pernah ke Korea, nonton drakor terus. Beberapa orang itu nggak, padahal makannya terasi, makannya nasi, makannya sambal, tapi karena lihat drama Korea melulu, yang siapa tuh yang ganteng-ganteng, yang Hyundai, yang namanya siapa aja, ya, bibimbap dan sebagainya. Waktu dia ke Korea langsung jatuh cinta, karena dia sudah lihat ini, paling tidak dia sudah lihat reklamenya. Dia sudah lihat samar-samar, gak pernah tahu Korea, sampai di Korea dia dapat berkat, temennya belikan atau bosnya, semuanya rame-rame bisa ke Korea, karyawan teladan, dia sampai ke sana langsung lihat semuanya, Yun Bin atau Bin Jun atau Bihun. Dia langsung senang pergi ke pasar malamnya, dia makan langsung jatuh cinta. Instant noodle Korea. Nggak perlu latihan, karena dia sudah latihan. Penyamun di samping Yesus itu digodok berjam-jam dalam sakit nuraninya, digarap sampai terakhir dia berkata, don't forget me. Yesus berkata, malam ini di Firdaus, kau bersama dengan aku. Tapi sekalipun sudah ngos-ngosan mau mati, orang yang satunya lagi udah latihan tuh jahat dari dulu. Terus jahat. Latihan jahat, latihan jahat. Atau ketemu Yesus, paling komentar pertama, orang jahat ya jahat. Orang kalau tidak pernah olahraga tiba-tiba disuruh sprint, dia pasti akan ngos-ngosan. Tapi kalau orang udah biasa olahraga, tiba-tiba ada api, dia lari, dia yang paling kenceng di depan. Dia nggak latihan untuk olimpiade, dia udah latihan tiap hari, push up, sit up, lari, jogging. Waktu dia lihat Tuhan langsung cemooh, pasti reaksi pertama, pasti keluar. Orang kalau menjengkelkan, ketemu siapapun akan keluar sesuatu yang menjengkelkan. Ketemu Tuhan juga nggak akan kira-kira, ah Tuhan,
Mana engkau waktu aku hidup? Kalau engkau hidup kan aku sudah bertobat dari dulu segalanya. Dan Tuhan langsung mendeteksi kepalsuan dan berkata, enyahlah kamu. Aku tidak kenal kamu dan matilah penyamun itu. Silakan Anda melihat khotbahnya secara full agar juga engkau dapat menemukan ada beberapa kekeliruan lain di dalam khotbah tersebut. Dan sebenarnya ketika kita berbicara pandangan tentang keselamatan tanpa Yesus, hal ini bukanlah sesuatu hal yang baru di dalam dunia teologi. Seorang teolog seperti Clark Pinnock juga telah lebih dahulu memegang pandangan keselamatan yang tidak ortodoksi ini. Dan ketika kita berbicara khotbah dari Pastor Philip Mantova, setidaknya ada 2 kegagalan ketika Pastor Philip memahami Roma 2 ayatnya yang ke-16. Yang pertama, tidak paham tentang keselamatan hanya di dalam Yesus. Sepertinya pada bagian ini saya memahami maksud dan tujuan Pastor Philip mengkhotbahkan hal tersebut. Sebab jika kita berkaca kepada orang-orang yang memegang paham keselamatan tanpa Yesus adalah orang-orang yang gagal memahami keharmonisan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Itu sebabnya mereka berasumsi bahwa bagaimana jika ternyata ada orang-orang selama masa hidupnya belum pernah mendengar tentang Yesus. Tentunya kasus seperti ini di dalam kematahuan Allah, Allah sudah lebih dahulu untuk mengantisipasinya. Itu sebabnya rencana Allah tentang keselamatan tidak akan pernah gagal oleh karena asumsi-asumsi orang-orang yang mengatakan ada sekelompok orang yang mungkin belum mendengar tentang Injil. Berdasarkan hal yang sama inilah, mungkin Pastor Philip ingin memberikan kekuatan atau penghiburan kepada jemaatnya yang sudah percaya Yesus. Namun ternyata ada saudara-saudaranya, orang tuanya, kerabat, dan lain sebagainya di masa yang lalu belum mengenal Yesus. Sehingga dengan mengutip Roma 2 ayatnya yang ke-16, Pastor Philip dengan asal mencomot ayat ini untuk digunakan dengan tujuan penghiburan. Sehingga orang-orang yang hidup di masa lalu, walaupun semasa hidupnya tidak percaya kepada Yesus, itu masih bisa diselamatkan ketika mereka ada di alam roh. Padahal jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa urusan percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal itu terjadi secara aktual saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan jelas Paulus membuka surat Roma dengan kenyataan ini. Roma 1 ayat 6 kita akan menemukan hal itu. Dan kenyataan ini disimpulkan di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Dan ketika kita berbicara surat Roma, surat ini ditujukan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang mati. Jadi jelas Pastor Philip tidak paham kebutuhan manusia terhadap iman kepada Yesus itu bukan saat di akhirat atau di alam roh, namun sejak setiap manusia hidup di dalam dunia yang fana ini. Yang kedua, tidak paham konteks keseluruhan surat Roma. Roma 2 ayat 16 yang dicomot oleh Pastor Philip untuk membenarkan pemahamannya yang keliru. Jika dilihat oleh orang-orang yang belajar Alkitab secara bertanggung jawab, akan langsung tahu di mana letak kesalahan dari khotbah Pastor Philip. Roma 2 ayat 16 khususnya pada bagian akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Jelas sekali bagian ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang mati, melainkan Paulus sementara membandingkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan yang tidak memiliki hukum Taurat. Artinya, orang yang hidup sebelum pengorbanan Yesus di kayu salib, mereka hidup dalam pengharapan kepada pengorbanan Yesus. Sedangkan kita yang hidup sekarang ini adalah orang-orang yang hidup setelah salib Yesus. Sehingga hidup kita didasari pada iman akan pengorbanan Yesus di masa lalu. Dan Paulus membuka itu pada Roma pasal 5, di mana penting sekali iman kepada Yesus selama hidup di dalam dunia ini. Dan ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan hal serupa. Ya, kalian sudah dengar ya? Kalau Pastor Philip, kita cukup setuju dengan pernyataan dia.
bahwa sebenarnya ya nggak perlu Yesus kok. Nggak perlu Yesus. Tetapi Pastor Ungke ini beda. Beda pandangan. Begitu juga dengan mungkin orang reform dan sebagainya ya. Nah, ini belum direaksi oleh orang-orang reform. Biasanya orang-orang reform kalau udah reaksi, ya akan cukup keras juga untuk ngamuk-ngamuk dan marah dengan Philip Mantova. Karena kita tahu Philip Mantova ini jumlah muridnya banyak. Jemaatnya banyak, puluhan ribu. Bahkan sudah ratusan ribu seharusnya. Kalau digabung dengan yang nggak terdaftar ya. Yang istilahnya cuma datang ke gereja Mawar Sharon, tapi tidak mau tertanam, tidak mau menjadi anggota. Nah, itu udah ratusan ribu. Sehingga apa yang disampaikan Philip ini bagi mereka ya akan berbahaya. Akan membuat banyak jemaat di luar sana makin kebingungan. Makin kebingungan dengan konsep keselamatan mereka. Jadi di sini yang ingin saya ajak kepada teman-teman, coba kalian renungkanlah. Mau nggak kalian mengikuti ajaran yang belum final, ya masih bingung, masih antar mereka saja belum sepakat tujuan mereka kemana, cara sampai ke tujuan seperti apa, mereka belum sepakat, dan kalian ikut orang seperti ini. Menurut kalian, kalian akan sampai nggak? Itulah carilah pemandu yang benar-benar jelas. Pemandu yang tahu betul medan. Tahu betul bagaimana sampai kepada tujuan kalian. Jangan salah-salah. Ya, jangan salah-salah. Oke, di kesempatan ini, saya akan bandingkan dengan sisi Islam. Ya, biar fair gitu kan. Bagaimana sih pandangan umat muslim kepada orang-orang di luar sana, orang-orang kafir di luar sana, yang tidak mau menjadi Islam. Nah, akan kita bandingkan supaya adil. Nanti jangan dibilang cuma satu arah ya. Dan biar teman-teman juga tahu perbedaan antara Islam dan Kristen dalam memandang orang-orang yang berbeda keyakinan. Oke, untuk ini saya nggak akan jelaskan dari diri saya, karena menurut saya ini kapasitasnya saya berikan kepada yang pakar, yang ahli ya. Dalam hal ini Sheikh Muhammad Al-Fuli. Ya, biarkan beliau yang menjelaskan supaya kalian tahu. Taib syabab, ayo kita belajar dengan sistematis. Jadi kita harus tahu asal-usul masalahnya dulu. Biar kita bisa disebut menuntut ilmu, bukan hanya tanya jawab. Jadi ayo kita mulai dengan pertanyaan ini. Apakah semua orang muslim masuk surga? Jawabannya tidak. Mungkin ujung-ujungnya masuk surga. Tetapi orang muslim itu ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk neraka sebentar terus masuk surga, ada yang masuk neraka sangat lama terus masuk surga. Belum tentu semuanya langsung masuk surga setelah dihisab. Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak bakal memasukkan dia ke dalam surga. Jadi sahabat bertanya-tanya, termasuk antum ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah? Rasulullah jawab, iya, kecuali bila Allah melimpah karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi konsep masuk surga dan neraka dalam Islam itu mungkin beda dengan agama-agama yang lain. Mungkin di agama yang lain kalau sudah beriman, sudah memeluk agama tersebut, terjamin masuk surga. Tetapi di Islam beda. Di Islam ada 3 hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga. 3 hal ini juga bisa menjauhi dia dari surga. Dan 3 hal tersebut harus terpenuhi dulu. Ini syabab sesuai Al-Quran, sesuai hadis sahih. Ini bukan pendapat Al-Faqir sendiri. Kita ini manusia, tidak tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Di Al-Quran ada penjelasan tentang amalan orang yang ahli surga dan amalan orang yang ahli neraka. Hal atau syarat pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal atau syarat yang kedua, amalan, beramal soleh, akhlaknya baik, dan seterusnya. Hal atau syarat yang ketiga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya harus ada syabab. Hal pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini pilihan kita sendiri syabab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kebenaran ini datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Hal yang kedua yaitu amalan, ini juga pilihan kita. Kita bisa beramal baik kalau kita mau dan niat. Dan hal yang ketiga adalah rahmat Allah, karunia Allah. Jadi menurut ulama syabab, 3 hal tersebut harus dipenuhi dan akan dipertimbangkan di hari kiamat. Dan berdasarkan 3 hal tersebut, manusia akan masuk surga atau masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Hal atau syarat pertama dia tidak penuhi, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak sukarela kafir, dia tidak sukarela tidak penuhi syarat tersebut. Dia memang tidak pernah tahu tentang Islam. Bagaimana nasibnya?
Taib syabab, tentara kafirin pernah menyerangi tentara Islam. Dan Alhamdulillah setelah muslimin perang, banyak tahanan perang dari tentara musyrikin. Jadi tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk tempat atau ruangan tahanan perang itu. Dia gelisah, khawatir, takut mencari anaknya di antara tahanan perang. Setelah dia ketemu anaknya, dia ambil anaknya, peluk anaknya dan lebih merasa tenang sekarang. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan sahabat sesuatu. Rasulullah bertanya kepada mereka, menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Jadi sahabat menjawab, demi Allah dia tidak akan melemparkan anaknya ke dalam api. Tadi kan dia khawatir dan gelisah, tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Jadi Rasulullah lanjut dan bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi rasa kasih sayang perempuan ini terhadap anaknya. Jadi ya syabab, yang pasti insya Allah, Allah sayang sama hambanya. Allah sayang sama ciptaannya. Masya Allah. Jadi tenang syabab, Allah tidak mungkin menzalimi ciptaannya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang haram. Maka jangan saling menzalimi. Jadi seorang muslim yang keimanannya kuat tidak mungkin khawatirkan orang lain yang tidak pernah tahu tentang Islam karena dia tidak mungkin dizalimi. Walaupun kita sebagai orang muslim tidak perlu khawatir karena Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Walaupun ini insya Allah Al-Faqir tetap akan menjawab persoalan kajian ini, bagaimana nasib seorang muslim yang tidak pernah tahu tentang Islam. Taib syabab, orang kafir itu ada 3 macam. Ada beberapa ulama yang membagikannya 4 macam, tetapi kita pakai yang 3. Jenis pertama, orang kafir yang sudah tahu tentang Islam, sudah dapat Rasul, sudah dikasih kesempatan untuk belajar Islam, sudah dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya tentang Islam, sudah diajarkan tentang Islam, terus dia sengaja kafir, sengaja tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenis yang kedua, orang kafir yang mungkin pernah tahu tentang Islam, tetapi dia dapat gambaran yang buruk atau gambaran yang salah tentang Islam. Dia tidak diajarkan Islam yang benar. Dia tidak benar-benar belajar Islam. Dia hanya tahu informasi tentang Islam dari media barat yang mungkin di antaranya ada beberapa musuh Islam. Dia hanya tahunya Islam itu teroris, merendahkan perempuan, dan banyak syubhat lain yang kita semua ketahui. Jenis ketiga, orang yang benar-benar tidak pernah tahu tentang Islam. Dia primitif, dia tinggal di pulau yang benar-benar terpencil. Dia tidak tahu apapun tentang teknologi. Dia tidak tahu kalau ada agama yang namanya Islam. Dia tidak pernah dengar kata Muslim. Dia tidak pernah dengar Al-Quran. Jadi syabab, hafal 3 jenis ini. Kalau perlu, ulangi kajiannya lagi, bagian 3 jenis ini, karena kita akan membahasnya sekarang. Jenis yang pertama itu yang sengaja kafir setelah diajarkan tentang Islam, setelah dikasih tahu tentang Islam. Ini kita semua tahu nasibnya dan ini tidak perlu dibahas sekarang karena ini bukan pembahasan kita. Masalahnya di jenis yang kedua dan jenis yang ketiga syabab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ada pernyataan yang jelas di sini syabab. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang belum pernah dikirim seorang rasul. Jadi syarat iqamatul hujjah itu adanya Rasul, adanya kesempatan untuk beriman, adanya kesempatan untuk belajar, adanya kesempatan untuk belajar agama yang hak, agama yang benar. Jadi mereka yang belum dikirim seorang Rasul, mereka yang belum dikasih kesempatan untuk beriman, itu kondisinya berbeda. Sesuai ayat yang Al-Faqir sebutkan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, mereka harus dikirim seorang Rasul dulu. Jadi syabab, dalam masalah tersebut ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang dari jenis kedua dan jenis ketiga itu orang yang mungkin dapat gambaran yang tidak benar tentang Islam, atau orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang Islam, tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Mereka akan termasuk golongan ahlul fatrah dan mereka akan langsung masuk surga di hari kiamat. Terus pendapat kedua, dan ini yang Al-Faqir Fuli lebih memilihnya, dan ini pendapat Syekh Fuli dan
Ini yang ana pilih setelah baca-baca. Mereka kan belum dikirim Rasul di dunia. Mereka tidak dikasih kesempatan di dunia. Maka mereka akan dikasih kesempatan yang sama di hari akhirat insyaAllah. Mereka akan diuji di akhirat. Mereka akan dapat kesempatan di akhirat yang mereka tidak dapat di dunia. Mereka akan dikirim seorang Rasul di akhirat. Mereka akan diuji. Mereka patuh enggak terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka patuh, maka mereka insyaAllah dari ahli surga. Jika mereka tidak patuh, maka na'udzubillah. Golongan ini, kelompok ini akan diuji apakah golongan ini masih sesuai fitrahnya atau tidak. Soalnya jelas syabab, fitrah itu Islam. Fitrah Islam. Dan sebenarnya banyak orang zaman dahulu, banyak suku yang sudah buat kesimpulan sendiri bahawa Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan segalanya. Allah Maha Kuasa tanpa adanya Rasul, tanpa dikirim Rasul. Fitrah adalah tauhid. Fitrah adalah Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه." Tidak ada yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Terus kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi sebenarnya setiap bayi itu kalau dibiarkan tanpa pengaruh orang lain, pasti dia bakal buat kesimpulan suatu hari bahawa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Wahid, yang Ahad, yang Samad. Seperti suku Dongga di Ethiopia, ceritanya sangat menarik. Mereka sampai tahun 1956 kalau tidak salah, mereka benar-benar tidak ada hubungan dengan orang lain di luar sukunya. Mereka tidak mengenal kehidupan modern sampai tahun 56 ini. Mereka benar-benar tidak tahu kalau ada yang namanya HP, kamera, pesawat. Mereka tahunya hutan saja. Ketika mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar, ternyata mereka punya agama. Agama mereka itu mereka karang sendiri. Mereka buat kesimpulannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Mereka menyembah Tuhan yang menurut mereka namanya Tabla. Dalam bahasanya artinya yang di langit. Bagaimana mereka mendeskripsikan Tuhannya? Ayo kita lihat penjelasan mereka. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tempat meminta segala sesuatu yang kami mau. Dia yang mampu kasih kita minuman. Dia yang mampu kasih kita makanan. Dia yang menghidupkan kami. Dia yang mematikan kami. Dia tidak punya anak dan tidak menikah. Di dunia ini tidak ada yang setara sama dia. Ya Allah, akidahnya mirip sekali dengan Islam. Mereka mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut tanpa adanya pengaruh apapun dari luar. Inilah fitrah manusia syabab. Masya Allah, luar biasa agama Islam. Jadi syabab tidak perlu khawatirkan nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam, karena tidak mungkin Allah menzaliminya. Allah Maha Adil. Dia kalau belum dikasih kesempatan di dunia, pasti akan dikasih kesempatan di akhirat. Dia akan diuji. Apakah dia masih sesuai fitrahnya? Enggak. Apakah dia patuh terhadap perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Masya Allah, la ilaha illallah. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan nasibnya itu ana sendiri dan antum sendiri syabab. Kita masuk surga atau tidak? Karena kita sudah dikasih kesempatan. Kita sudah mengenal Allah, Rasulnya, risalahnya, sudah mengenal Al-Quran. Tetapi sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak menghargai kesempatan tersebut. Masih lalai salat, masih bosan dengar ceramah dan menuntut ilmu, masih pelit bersedekah atau berinfak. Kita ini umat Muhammad, umat Rasulullah, sudah dapat kesempatan di dunia. Maka di akhirat apa alasan kita? Kita sudah iqamatul hujjah. Yang perlu dikhawatirkan nasibnya itu kita sendiri syabab. Kita ini masuk surga atau tidak. Semoga semua syabab yang dengar kajian ini bisa istiqamah insyaAllah. Istiqamah salat, istiqamah menuntut ilmu, istiqamah bersedekah, istiqamah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga ana dan semua syabab yang mendengar kajian ini bisa dikasih rezeki sahabat yang membawa kita ke jalan yang benar, bukan jalan yang menyimpang. Soalnya sahabat itu perannya sangat penting dalam proses hijrah. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kajian hari ini bermanfaat syabab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan ya, bahwa cara masuk surga itu ada 3, dan orang-orang kafir juga digolongkan, atau orang-orang yang tidak masuk Islam itu dengan 3 juga gitu. Syarat untuk masuk surga, yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah tiket utama.
Ya, tiket utama untuk bisa ikut ujian harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baru yang kedua, nilai kita, amalan kita, perbuatan kita. Ya, tetapi ada yang ketiga, yaitu rahmat Allah atau karunia Allah. Jadi ujung-ujungnya itu semua tergantung karunia Allah. Kita bisa lihat ya, syarat misalnya naik kelas, itu harus nilainya minimal 7. Kalau di bawah 7 tinggal kelas. Tetapi ada orang, ada anak yang nilainya cuma 6,5, 6 ya. Tapi dia naik kelas. Kenapa? Karena wali kelasnya yang menentukan. Ujung-ujungnya wali kelasnya yang menentukan ini naik kelas atau tidak. Kan begitu. Jadi kembali, masuk surga itu haknya Allah. Haknya Allah. Kita nggak bisa bantah itu. Ya, karena itu milik Allah. Dan untuk masalah orang-orang kafir, udah dijelasin ya. Kita tahu orang kafir itu dibagi-bagi. Jadi kita nggak bisa mengenerate semua orang kafir. Ada orang kafir jahat, ada orang kafir baik. Baik dalam hal perbuatan secara manusia ya. Tapi dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu apa? Ingkar kepada Allah. Tapi lihat lagi, kenapa dia ingkar? Ya bisa jadi karena dia tidak mengenal Islam. Bisa jadi dia mengenal Islam yang salah. Kita bisa lihat banyak orang-orang kafir di luar sana. Itu punya persepsi negatif tentang Islam. Kita lihat dunia barat. Banyak sekali tuh orang-orang di luar sana ya, bule-bule itu, mereka tahu Islam. Tapi mereka tahu Islam secara negatif. Informasinya nggak benar. Yang mereka tahu apa? Oh, Islam itu ngebom. Islam itu teroris. Islam itu jahat. Kan begitu. Apakah golongan seperti itu kita bisa bilang bahwa mereka tuh kafir? Enggak. Masuk kafir secara ini ya. Kafir secara benar-benar nggak benar gitu. Yang jahat. Enggak. Jadi kembali lagi teman-teman. Ya, kalian sudah dengar penjelasan dari Sheikh Muhammad Al-Fuli. Luar biasa, dan saya rasa sudah sangat lengkap lah. Sudah sangat bisa menjawab apa perbedaan antara kita dan sebelah ya. Dan menurut kalian yang gimana? Yang mana yang menurut kalian tuh lebih masuk di akal kalian, lebih masuk di hati kalian, dan lebih cocok kepada kalian? Nah, kalian yang tentukan. Ya. Kalau kita cuman menyuguhkan, menampilkan data, jadi selebihnya terserah kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.